Halo semuanya, selamat datang di video ini. Hari ini kita akan membahas intervensi pemerintah dalam perdagangan produk dan jasa di Indonesia. Apakah kalian tahu bahwa ada beberapa produk dan jasa yang perdagangannya dikendalikan oleh pemerintah? Contohnya, harga BBM bersubsidi, tarif transportasi umum, hingga cukai rokok yang terus meningkat. Mengapa ini terjadi? Apa dampak bagi masyarakat dan ekonomi? Mari kita bahas lebih lanjut. Pemerintah Indonesia mengintervensi beberapa produk karena alasan tertentu. Berikut adalah beberapa contohnya. Harga diatur lewat Perum Bulog. Pemerintah mengendalikan impor dan harga beras melalui Perum Bulog agar harga tetap stabil. Contohnya, beras SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan. Dari Bulog dijual dengan harga lebih murah untuk menjaga stabilitas pasar. Alasan intervensinya adalah jika impor tidak diatur, beras impor akan merugikan petani lokal. Subsidi BBM di APBN 2024 mencapai 169,5 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat. Contoh brand Pertalite dan solar dari Pertamina adalah BBM yang mendapat subsidi dari pemerintah. Alasan intervensi, jika harga BBM tidak dikendalikan, harga barang lain bisa ikut melonjak akibat biaya transportasi yang meningkat atau mahalnya biaya transportasi BBM. Kenaikan cukai untuk mengurangi konsumsi. Seperti di data, cukai rokok naik 10% pada tahun 2024 dengan total kontribusi lebih dari 200 triliun ke APBN. Contohnya brand jarum, Sampurna, gudang garam. Alasan intervensinya, pemerintah ingin mengurangi konsumsi rokok yang berbahaya bagi kesehatan sekaligus meningkatkan pendapatan negara. Harga dikontrol pemerintah. Melalui data, pemerintah mengatur harga eceran tertinggi atau HET untuk obat esensial seperti paracetamol dan amoxicillin. Contoh brand ada Kalbe Farma, Mixagrip, Kimia Farma. Alasan intervensinya adalah agar masyarakat bisa mendapatkan obat dengan harga yang terjangkau dan aman digunakan. Selain produk, pemerintah juga mengintervensi beberapa sektor jasa, yaitu tarif dikendalikan pemerintah. Dari data yang didapat, tarif transportasi seperti kereta api, bus Transjakarta, dan tol ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga keterjangkauan. Pemerintah juga mengatur tarif ojek online dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. Contoh brand ada PT KAI Kereta Api Indonesia, tarif kelas ekonomi disubsidi. Transjakarta, MRT Jakarta, tarif murah karena subsidi dari APBD DKI Jakarta. Alasan intervensinya adalah untuk memastikan masyarakat memiliki akses transportasi yang terjangkau dan tidak membebani dengan harga yang tinggi. Regulasi ketat oleh pemerintah. BPJS Kesehatan wajib bagi semua warga negara dengan subsidi bagi masyarakat kurang mampu. Contohnya seperti BPJS Kesehatan, program asuransi kesehatan nasional yang dikendalikan pemerintah. Bank BUMN seperti Mandiri, BRI, BNI, BTN. Kebijakan suku bunga dan pinjaman dikendalikan oleh OJK dan Bank Indonesia. Alasan intervensi untuk memastikan semua warga memiliki akses terhadap layanan kesehatan dan keuangan yang stabil. Ada beberapa alasan mengapa pemerintah melakukan intervensi dalam perdagangan produk dan jasa. Yang pertama, melindungi kepentingan masyarakat. Subsidi BBM untuk menjaga daya beli.
Lalu yang kedua, menjaga stabilitas harga dan ekonomi. Harga beras dikontrol agar tidak fluktuatif. Yang ketiga, mengendalikan konsumsi produk tertentu seperti cukai rokok untuk mengurangi dampak kesehatannya. Yang keempat, mendukung industri dalam negeri. Proteksi produk lokal dari gempuran impor. Jadi, intervensi pemerintah dalam perdagangan produk dan jasa bukan hanya soal regulasi, tetapi juga bertujuan untuk melindungi masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung industri dalam negeri. Bagaimana menurut kalian? Apakah intervensi ini lebih banyak manfaatnya atau justru menimbulkan tantangan baru? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan nantikan konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!